Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rismawanti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima. Dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Haini Nur Aini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH tentang sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut KUHP. Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang. Dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP, penyertaan tindak pidana sering diistilahkan dengan del naming, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. A. Bentuk-bentuk penyertaan di dalam tindak pidana. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain, atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang saja, melainkan seluruh perangkat yang terkait dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat atau dader, pasal 55 KUHP yang terdiri dari 1. Pelaku atau flagger, 2. Yang menyuruh melakukan, yaitu down flagger, 3. Yang turut serta, yaitu made flagger, 4. Yaitu penganjur atau youth looker, B. Pembantu atau mediplige tai. Pasal 56 KUHP yang terdiri dari 1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, 2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, B. Sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana menurut KUHP. 1. Sistem yang berasal dari Romawi. Menurut sistem ini, tiap-tiap peserta sama nilainya atau sama jahatnya dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Pendirian inilah yang kemudian dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan objektif. 2. Sistem yang berasal dari para juris Italia dalam abad pertengahan. Menurut sistem ini, tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya atau tidak sama jahatnya, tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya juga berbeda. Ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan yang subjektif. Prinsip ini terlihat di dalam pasal 57, yaitu dalam hal pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. 2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Sekian review jurnal hukum pidana lanjutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.